Ada kalanya kita merasa lelah bukan karena ujian hidup terlalu berat, tapi karena kita terlalu ingin mengatur segalanya sendiri. Kita berusaha keras. Kita khawatir. Kita takut gagal, padahal di balik semua itu ada pesan lembut dari Allah, serahkanlah padaku. Dan lihat bagaimana aku menata hidupmu lebih indah dari rencanamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya Quran yang dirahmati Allah, kata pasrah sering disalahpahami sebagai tanda kelemahan. Padahal, pasrah kepada Allah bukan berarti berhenti berusaha, melainkan menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Zat yang Maha Mengatur. Pasrah adalah seni paling halus dalam keimanan, sebuah ketenangan yang lahir ketika hati sadar bahwa tidak ada satupun yang terjadi tanpa izin Allah. Pertama, pasrah adalah puncak dari tawakal. Tawakal berarti bersandar penuh kepada Allah setelah berusaha. Kita tetap berjuang, tetap berikhtiar, tapi tidak menggantungkan hasil pada kekuatan diri. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159, lebih dari kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Lebih dari sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Pasrah bukan berhenti berusaha. Pasrah adalah keyakinan bahwa setelah semua usaha dilakukan, hati ini tenang karena tahu Allah yang memutuskan hasil terbaik. Dan siapa yang bersandar kepada Allah tidak akan pernah dikecewakan. Kedua, pasrah lahir dari keimanan bahwa Allah tahu segalanya. Kita sering merasa kecewa karena hasil hidup tak sesuai rencana. Padahal, mungkin Allah sedang menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak kita ketahui. Rasulullah bersabda, lebih dari sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Lebih dari sesungguhnya seluruh urusannya adalah baik baginya. Lebih dari jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur itu baik baginya. Lebih dari jika ia mendapat kesulitan, ia bersabar itu juga baik baginya. Lebih dari hadis riwayat Muslim. Inilah rahasia hati yang pasrah, tidak marah ketika gagal, tidak sombong ketika berhasil. Sebab ia tahu semuanya datang dari Allah dan semuanya mengandung kebaikan yang mungkin belum terlihat sekarang. Ketiga, pasrah melatih kita untuk tenang dalam badai. Hidup tidak pernah lepas dari ujian. Ada waktu kita di atas, ada waktu kita di bawah. Namun orang yang hatinya pasrah tidak goyah dalam perubahan. Ia tenang, sebab ia tahu siapa yang menggenggam hidupnya. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 2223, lebih dari tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri, lebih dari melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Lebih dari supaya kamu tidak berduka cita terhadap apa yang luput darimu, lebih dari dan tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya. Pasrah membuat hati stabil, tidak tenggelam dalam kesedihan, tidak terbang dalam kebanggaan. Hati yang pasrah ibarat samudera yang luas, tenang di permukaan, meski di dalamnya ada ombak kehidupan yang datang silih berganti. Keempat, pasrah menjauhkan kita dari rasa putus asa. Putus asa lahir ketika kita merasa sendiri. Namun orang yang pasrah tidak pernah merasa ditinggalkan, karena ia tahu, bahkan di tengah air mata, Allah tetap bersamanya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 40, lebih dari janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Inilah kalimat yang diucapkan Rasulullah kepada Abu Bakar di dalam Gua Tsur saat seluruh pasukan Quraisy mengejar mereka. Bayangkan, di momen setegang itu, Nabi tetap tenang karena beliau pasrah sepenuhnya kepada Allah. Dan benar, dari kepasrahan itulah lahir kemenangan yang besar, hijrah menuju Madinah, awal kebangkitan Islam. Kelima, pasrah adalah sumber kekuatan spiritual yang luar biasa. Ketika hati pasrah, kita berhenti melawan takdir. Kita berhenti bertanya kenapa aku, dan mulai bertanya apa yang Allah ingin aku pelajari. Dari situ, kesedihan berubah menjadi hikmah, dan luka berubah menjadi cahaya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, lebih dari Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Jadi, ketika engkau merasa bebanmu terlalu berat, ingatlah
beban itu datang bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk memperkuatmu agar pantas menerima takdir yang lebih tinggi. Dan jalan untuk itu hanyalah dengan pasrah membiarkan Allah menata hidupmu sebagaimana Dia menata langit dan bumi, penuh keindahan dan keseimbangan. Keenam, pasrah membuat hati damai bahkan sebelum masalah selesai. Banyak orang baru tenang setelah masalahnya tuntas. Tapi orang yang benar-benar pasrah sudah tenang bahkan sebelum solusi datang. Karena bagi mereka, ketenangan bukan hasil dari keadaan, melainkan buah dari keyakinan bahwa Allah tidak pernah salah memberi jalan. Rasulullah mengajarkan dalam doa istikharah, "Ya Allah, jika perkara ini baik bagiku dalam urusan agamaku, hidupku, dan akhir urusanku, maka takdirkanlah ia untukku dan mudahkanlah bagiku. Lalu berkahilah aku di dalamnya. Dan jika perkara ini buruk bagiku dalam urusan agamaku, hidupku, dan akhir urusanku, maka jauhkanlah ia dariku dan jauhkanlah aku darinya. Serta takdirkanlah kebaikan untukku dimanapun ia berada. Kemudian jadikan aku ridha dengannya." Doa ini adalah puncak kepasrahan seorang mukmin. Ia tidak menuntut hasil tertentu, hanya memohon agar Allah pilihkan yang terbaik. Dan siapa yang berdoa seperti itu, hidupnya akan selalu tenang karena apapun hasilnya, ia tahu itu adalah pilihan terbaik dari Tuhan semesta alam. Ketujuh, pasrah adalah rahasia keajaiban hidup. Seringkali, saat kita sudah tak tahu harus berbuat apa, saat semua rencana gagal, saat usaha tak lagi berdaya, tiba-tiba Allah kirimkan pertolongan dari arah yang tak terduga. Itulah tanda bahwa Allah bekerja ketika kita berhenti memaksakan kehendak. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 3, "Lebih dari barang, siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Lebih dari sesungguhnya Allah akan melaksanakan urusan yang dikehendakinya." Sahabat, mungkin engkau sedang di titik letih. Mungkin hatimu sedang hancur. Tapi ketahuilah, Allah tidak pernah jauh. Dia menunggu saat di mana engkau benar-benar menyerahkan segalanya kepadanya. Dan ketika itu terjadi, keajaiban akan datang bukan karena kau berhenti berjuang, tapi karena hatimu telah sepenuhnya berserah pada Sang Pemilik keajaiban. Sahabat cahaya Quran, jika pesan ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk berbagi agar semakin banyak saudara kita yang belajar seni pasrah kepada Allah. Tuliskan di kolom komentar, hal apa yang paling sulit kau pasrahkan kepadanya selama ini? Semoga dengan saling berbagi, kita sama-sama menemukan ketenangan di bawah cahaya Quran. Dan jangan lupa, tekan tombol subscribe agar kita terus bersama dalam perjalanan hati menuju ridha Allah. Sahabatku, pasrah bukan berarti menyerah. Pasrah adalah bentuk tertinggi dari iman ketika engkau tidak lagi melawan takdir, tapi berjalan bersama takdir dengan keyakinan penuh bahwa Allah selalu tahu yang terbaik. Semoga Allah menjadikan hati kita lembut, tenang, dan pasrah di setiap keadaan. Semoga setiap langkah kita selalu dalam bimbingan cahayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.